Hai bro, China kembali menunjukkan kemajuan pesat dalam teknologi militernya dengan memperkenalkan sistem pesawat tak berawak atau drone yang mampu meluncurkan rudal anti-tank Blue Arrow 5. Sistem ini dirancang untuk tidak hanya memperkuat pertahanan dalam negeri, tetapi juga ditujukan untuk pasar ekspor, terutama bagi negara-negara berkembang yang ingin meningkatkan kapabilitas militernya secara ekonomis. Drone ini diyakini menggunakan platform mirip CH-5 atau Wing Long 2, dua jenis UAV tempur yang telah terbukti handal dalam berbagai uji coba dan telah dipasarkan ke berbagai negara. Drone tersebut mampu membawa hingga 4 rudal BA-5 dengan kapasitas muatan total berkisar antara 400 hingga 1200 kg. Endurance atau lama terbangnya mencapai hingga 60 jam dengan kecepatan jelajah antara 180 hingga 220 km per jam dan dapat dikendalikan dalam radius 250 km melalui data link langsung atau hingga 2000 km menggunakan koneksi satelit. Ketinggian operasi maksimum drone ini mencapai sekitar 7.000 meter, menjadikannya sangat fleksibel untuk operasi tempur jarak jauh maupun pemantauan berkepanjangan di medan tempur. Rudal Blue Arrow 5 sendiri dirancang sebagai senjata presisi tinggi dengan panduan laser semi aktif atau SILH yang memberikan akurasi tinggi dalam menghancurkan target lapis baja. Meskipun informasi teknis resmi belum dipublikasikan secara luas, BA-5 diperkirakan memiliki daya tembus hingga 1400 mm RHA atau Rolled Homogeneous Armor yang setara dengan rudal anti-tank berat seperti HJ-10. Jarak jangkau efektif rudal ini diperkirakan mencapai 5-7 km, cukup untuk menghancurkan tank atau kendaraan lapis baja dari luar jangkauan senjata anti udara konvensional. Setiap rudal diperkirakan memiliki berat sekitar 46 kg, memungkinkan satu drone untuk membawa 4 unit sekaligus dan meluncurkannya dalam satu misi serangan presisi. Apa keunggulan dari drone ini? Keunggulan utama dari sistem ini terletak pada kemampuannya beroperasi secara terdesentralisasi hingga ke tingkat batalion atau bahkan kompi, memungkinkan pelibatan target secara mandiri tanpa menunggu perintah dari komando pusat. Ini sangat meningkatkan respon taktis di medan tempur, serta memberikan fleksibilitas tinggi bagi unit darat untuk melakukan serangan tanpa resiko langsung terhadap personel. Selain itu, karena drone ini sepenuhnya tidak berawak, operasi dapat dilakukan dari lokasi yang aman, mengurangi potensi kerugian jiwa di pihak operator. Mari kita lihat dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi dan strategi ekspor, sistem ini sangat kompetitif jika dibandingkan dengan drone tempur buatan barat seperti MQ-9 Reaver yang harganya bisa mencapai lebih dari 30 juta dolar AS per unit. Drone buatan Cina ini hanya dibanderol sekitar 1 hingga 2 juta dolar per unit. Rudal Blue Arrow 5 sendiri diperkirakan memiliki harga di kisaran 30.000 hingga 70.000 dolar AS per unit, sehingga satu paket lengkap dengan 4 rudal dapat menelan biaya total sekitar 1,12 hingga 2,28 juta dolar AS. Harga yang jauh lebih terjangkau ini menjadikan sistem drone Blue Arrow 5 sebagai pilihan menarik bagi negara-negara yang ingin meningkatkan kekuatan militer mereka tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Secara keseluruhan, drone peluncur Blue Arrow 5 adalah sistem senjata modern yang menggabungkan teknologi presisi tinggi, efisiensi operasional, dan biaya rendah. Ini merupakan bagian dari strategi Cina untuk memperluas pengaruh militernya di dunia internasional melalui ekspor sistem senjata canggih, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu pemimpin dalam inovasi pertahanan global. Bagaimana kira-kira?
perang kedepannya makin mudah bagi mereka yang memiliki teknologi seperti drone ini, dan mereka yang memiliki modal untuk mendapatkan senjata-senjata seperti drone ini dan yang lainnya. Namun perang kedepannya semakin sulit bagi mereka yang tidak memiliki teknologi atau bagi mereka yang tidak memiliki banyak modal untuk mendapatkan teknologi seperti ini dan sejenisnya. Dulu para pahlawan kita berperang menggunakan bambu runcing, masih bisa melakukan perlawanan karena yang dihadapi adalah manusia. Kedepan kita sepertinya tak mungkin lagi mengandalkan bambu runcing karena yang kita hadapi adalah drone dan robot-robot tempur baik darat maupun yang terbang di udara. Bahkan ada juga yang berlayar di lautan. Jadi perang ke depan sepertinya lebih mirip Terminator, perang antar mesin. Mana yang lebih canggih, dia yang lebih dulu mampu menghancurkan target. Bagaimana kira-kira? Ada yang ingin disampaikan? Silahkan langsung di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.